Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Sebelum memasuki ke pembahasan mengenai database dan pemrograman, sedikit saya memberikan informasi yang mungkin teman-teman juga sudah tahu karena sudah banyak beredar di media sosial dan pemberitaan di mana-mana bahwa DPR sudah melaksanakan rapat dengan BKN berkaitan dengan jadwal pelaksanaan SKB tahun 2019. Dari rapat dihasilkan 3 keputusan bahwa yang pertama, SKB direncanakan pada akhir Agustus sampai dengan awal Oktober. Kemudian materi SKB disederhanakan. Yang ketiga, pelaksanaan SKB akan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Untuk itu teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan, jangan sampai sakit, dan yang pastinya teman-teman juga harus mempersiapkan diri dengan banyak belajar dengan berlatih tryout SKB CPNS. Untuk itu dari Opowai juga memberikan tryout premium. Silahkan teman-teman jika ingin mengikuti tryout premium ini bisa mengakses link di deskripsi. Oke, langsung kita ke pembahasan soal yang pertama. Query untuk menambahkan kolom keterangan dengan tipe data varchar dan panjang karakter maksimal 200 pada tabel kelulusan adalah A. Alter tabel kelulusan add keterangan varchar 200. B. Alter tabel kelulusan drop keterangan varchar 200. C. Alter tabel kelulusan add keterangan date. D. Alter tabel kelulusan add keterangan varchar 200. Atau E. Select tabel kelulusan add keterangan varchar 200. Jadi untuk menambahkan kolom pada suatu tabel menggunakan perintah alter tabel, kemudian nama tabelnya apa, add, nama kolom, kemudian tipe data apa. Pada soal diminta dengan tipe data varchar dan panjang karakter 200. Kita lihat satu-satu. Dari opsi yang A, alter tabel kelulusan, add keterangan itu sudah tepat. Kemudian ada varchar 200 sesuai dengan soal, yaitu 200 panjang maksimalnya, berarti yang A sudah tepat. Kita lihat yang B, alter tabel kelulusan drop. Nah, ini harusnya bukan drop tapi add ya, jelas salah. Kita langsung lompat ke yang C, alter tabel kelulusan add keterangan. Ini sudah tepat. Kemudian date. Nah, pada soal diminta tipe datanya varchar, jadi ini date ini salah. Kita lihat yang D, alter tabel kelulusan add keterangan varchar 200. Ya, ini sudah betul, tapi ingat untuk setiap akhir dari query itu harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi yang D ini salah. Kemudian yang E, select tabel kelulusan add keterangan varchar 200. Nah, ini jelas sekali salah karena perintah untuk menambahkan kolom itu menggunakan perintah alter bukan select. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Lanjut. Query untuk mengubah kolom nama menjadi nama pelanggan dengan tipe varchar panjang 50 karakter dari tabel pelanggan adalah: untuk merubah nama kolom pada tabel dapat menggunakan perintah alter tabel, kemudian nama tabelnya apa, change nama kolom lama, kemudian nama kolom baru dan tipe datanya. Jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Kita lihat satu-satu dari opsi yang A, update tabel pelanggan, change nama pelanggan varchar 50. Ini jelas sudah salah karena harusnya bukan update tapi alter. Kemudian yang B juga update, ini salah. Kemudian yang C, alter tabel pelanggan, set nama. Nah, ini jelas salah karena seharusnya bukan set tapi di sini harusnya change ya. Yang C salah. Kemudian yang D kita lihat, alter tabel pelanggan, change nama pelanggan.
varchar ini jelas salah, harusnya sebelum nama pelanggan itu ada kolom yang ingin dirubah, yaitu kolom nama. Kemudian yang E, alter tabel pelanggan cing nama ini adalah kolom yang lama, kemudian diganti dengan nama pelanggan, ini kolom yang baru, varchar 50. Berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Nomor 3, query untuk menampilkan data dengan nilai terbesar adalah A. Select min column name from table name, B. Select min table name from column name, C. Select max table name from column name, D. Select max column name from table name, atau E. Select max column name to table name. Untuk mencari nilai terbesar kita bisa menggunakan perintah select max kemudian column name from table name. Kita lihat dari A dan B itu jelas salah, ini harusnya max bukan min. Kita lihat yang C, select max table name, jelas salah, harusnya ini adalah column name ya. Kemudian yang D, select max column name from table name, ini sudah tepat. Kemudian yang E, select max column name to table name, ini harusnya bukan to tapi from ya. Yang E berarti salah, yang tepat adalah yang D. Oke, lanjut. Query untuk menghapus data dari tabel mahasiswa dengan ID MHS 001 adalah untuk menghapus suatu data atau record bisa menggunakan perintah delete from, kemudian nama tabelnya apa, where, file kondisi, dan kondisinya. Di soal diminta untuk menghapus dari tabel mahasiswa dengan ID MHS 001. Berarti kita coba lihat yang A, delete from mahasiswa, ini sudah tepat. Where ID MHS 001 ini sudah tepat. Kemudian yang B, delete mahasiswa, ini jelas salah ya, harusnya ada delete from, ini salah. Yang C, delete from mahasiswa where ID titik 2 sama dengan. Nah, yang C ini hampir tepat, tetapi ada satu kesalahan, yaitu setelah ID itu tidak boleh titik 2 sama dengan, melainkan harus menggunakan sama dengan saja. Berarti yang C salah. Kita lihat yang D, delete from mahasiswa where ID sama dengan MHS, ini tidak ada titik koma di belakangnya, jelas salah. Yang E juga salah, tidak ada titik koma. Berarti yang paling tepat adalah yang A, delete from mahasiswa where ID sama dengan MHS 001. Oke, lanjut. Perintah-perintah SQL untuk mengontrol data dan server database disebut A. Data Definition Language atau DDL, B. Data Manipulation Language DML, C. Data Control Language atau DCL, D. Transaction Control Language atau TCL, atau E. Transfer Transactional Language TTL. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu Data Control Language atau DCL. DCL adalah perintah-perintah SQL untuk mengontrol data dan server database. Perintah-perintah SQL yang masuk klasifikasi ini antara lain adalah grant, ini untuk memberikan hak akses pengguna ke database. Kemudian ada revoke untuk mencabut hak aksesnya. Lanjut. Contoh penulisan string yang tepat pada pemrograman Java adalah A. Petik 1 hello world, B. Petik 2 hello world, C. hello world dengan hello spasi word, D. hello underscore word, atau E. hello world disambung. Jawaban yang paling tepat dari soal nomor 6 ini adalah yang B. Jadi aturan penulisan string pada Java
harus diapit dengan tanda petik ganda. Ingat ya, penulisan string. Oke, lanjut. Contoh penulisan karakter yang tepat pada pemrograman Java adalah contoh penulisan karakter. Ya, kalau yang tadi string, sekarang karakter. Opsinya sama. Di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A. Jadi untuk penulisan karakter pada Java itu menggunakan tanda petik tunggal. Oke, lanjut. String nama pelanggan Budi. Coding yang tepat untuk memanggil variabel di atas pada pemrograman Java adalah A. System out println nama underscore pelanggan. B. System out println nama underscore pelanggan dengan nama n-nya kecil. Kemudian C. System out println kurung buka nama underscore pelanggan. D. System out println nama dengan n-nya besar underscore pelanggan kurung tutup. Yang E. System out println nama underscore pelanggan, pelanggannya kecil kurung tutup titik koma. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. System out println kurung buka nama underscore pelanggan, n-nya besar, kemudian pelanggannya besar, sesuai dengan string pada soal di atas. Karena ingat, untuk Java bersifat case sensitif, artinya huruf besar atau kapital dan huruf kecil dibedakan. Jadi variabel nama pelanggan juga harus dipanggil dengan nama yang sama. Kemudian untuk peraturan pemanggilannya harus menggunakan tanda kurung buka dan kurung tutup. Oke, lanjut. Perintah untuk membuat server PHP dengan command line pada port 8080 adalah A. PHP -r localhost 8080. B. PHP -r localhost (2) sama dengan 8080. C. PHP -s localhost (2) 8080. D. PHP -s localhost (2) sama dengan 8080. Atau E. PHP s localhost (2) sama dengan 8080. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. PHP -s kemudian diikuti dengan nama servernya localhost (2) 8080. Perhatikan argumen -s. Argumen tersebut menggunakan huruf kapital. Kemudian argumen kedua adalah nama alamat server dan nomor port yang akan digunakan. Nomor port bebas asalkan tidak bentrok dengan nomor port server lainnya. Lanjut. Lokasi dari dokumen proyek atau web disebut A. File directory, B. Root document, C. Location file, D. Project directory, atau E. Index file. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Root document. Root document merupakan lokasi dari dokumen proyek atau web. Oke, sekian dulu pembahasan kita mengenai database dan pemrograman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.